disertai dengan hipertensi. Jadi hipertensi pada kehamilan. Kalau pasien datang dengan hipertensi pada hamilnya, nanti kalian lihat ada gagal organ atau tidak. Gagal organ dilihat dari mana bang? Dari adanya proteinuria atau tidak. Kalau proteinuria tidak ada, maka diagnosanya kemungkinan dua. Pertama namanya hipertensi kronis. Yang kedua namanya hipertensi gestasional. Kalau seandainya ada gagal organ yang ditandai dengan adanya proteinuria, maka DD-nya akan berubah menjadi satu preeklamsi ringan, preeklamsi berat, dan eklamsi. Bang, superimpus masuk bang? Tidak usah kalau itu OSG. Superimpus itu hanya untuk blok. Oke. Sekarang kalau misalkan dia datang dengan hipertensi kronis, apa bedanya dia dengan hipertensi gestasional? Kalau kronis, namanya udah kronis, dari awal dia hidup dia udah hipertensi. Kalau hipertensi gestasional, gara-gara hamil dia baru hipertensi. Berarti kata kuncinya adalah hipertensinya ini sudah terjadi sebelum usia kehamilan di bawah 20. Kalau dia gestasional, maka hipertensinya itu baru terjadi di atas usia kehamilan 20 minggu. Nah, jadi tergantung onsetnya ini. Tanya aja ibunya. Kalau ibunya dari hipertensi sebelumnya, hipertensi kronis. Kalau sebelumnya ibunya normal, lalu sekarang dia baru datang dengan hipertensi di hamil tua di atas 5 bulan, itu namanya gestasional. Apa beda preeklamsi ringan sama berat? Dari apa? Pertama dari tensi kan. Kalau dia yang ringan berapa tensinya? Kalau dia berat berapa tensinya? Oke. Yang pertama per 100. Ya kan, yang per 110 ya. Kalau yang kedua, tengok dari titik urinnya, proteinnya ya. Kalau dia preeklamsi ringan itu positif 1, positif 2. Kalau dia preeklamsi berat itu positif 3, positif 4. Kalau eklamsi dia datang dengan kejang. Nah itu aja ini. Langsung dia datang dengan kejang. Oke. Sekarang semua ini penunjangnya sama kita buat. Biar kita aman, kita pukul rata. Keranjang sampah kita apa? Darah rutin. Apalagi keranjang sampah kita selagi hamil berarti flush. Selagi hamil apalagi keranjang sampah? USG. Anggap dua ini nggak selalu ada. Sekarang baru kita masuk ke pemeriksaan urinalisa. Kan kalian mau tahu ini? Proteinnya positif di urin sama tidak positif di urin. Apalagi bang? Kan gagal organ yang lain kan bisa. Contoh fungsi hepat. Kemudian apa lagi? Fungsi ginjal. Ini urea kreatinin, ini SGPT, SGOT. Intinya kalau dia gagal organ, ini dua-duanya meningkat gitu. Nah itu aja kalian ingat. Oke. Nah sekarang baru abang ke tata laksana ya. Kalau dia datang dengan hipertensi kronis dan hipertensi gestasional, ini kalian berikan obat levodopa. Levodopa entah berapa sedianya? Saya tengok dia apa? 250 ya? 10 atau 250? Metildopa, kok levodopa sih? Metildopa baru ingat, nanti dia 25 mg. 25 mg baru levodopa tadi 10 mg. Nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Edukasinya apa coba kalau untuk hipertensi? C. Cek kesehatan rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik.
D. Diet rendah garam. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Dan ini juga bisa kalian gunakan di kasus kardio ya. Jadi cara edukasinya dengan cerdik. Kalau dia datang dengan preeklamsi ringan, maka obatnya langsung aja pasang infus, kemudian kalian resepin air nifedipin tab 10 mg nomor 7 diberikan 1 DD tab 1. Pertanyaan berikutnya, dikasih MgSO4 di sini? Tidak, karena masih preeklamsi ringan. Pertanyaan berikutnya, kapan kalian melahirkan orang dengan preeklamsi ringan? Kapan kita menginduksi persalinan? Iya, kalau dia masih di bawah 37, observasi aja dulu. Kan dia masih preeklamsi yang ringan, masih aman. Tapi dengan syarat diberikan nifedipin, kemudian diberikan oksigen. Oke. Tapi kalau umurnya udah 37 minggu, maka terminasi kelahiran. Nah, ini masih bisa normal, tapi kalian bilang aja nanti SC. Sekarang pulang ke preeklamsi yang berat. Nah, ini agak banyak nih kalau berat keluar. Pasang infus, kemudian kalian pasang oksigen. Oksigen nggak boleh lupa ya deh, karena dia udah gawat ini. Kemudian kalian berikan nifedipin juga di resep ya, 1 dikali 10 mg. Nah, ini resep nih. Yang enggak resep yang mana? Pemberian MgSO4 berapa? 40% yang dicampur dengan 10 cc Aquades atau NaCl. Kemudian baru kalian SC, rujuk untuk SC. Jadi wajib dibilang ini. Kalau dia datang dengan eklamsi atau eklamsia, maka tata laksananya pasang infus, berikan oksigen, berikan MgSO4, kemudian kalian boleh memberikan atau langsung dirujuk untuk SC. Jangan dikasih lagi diazepam anti kejang. Memang di buku FKUG kasih diazepam nih. Tapi ini kan udah anti kejang pada ibu hamil. Jadi perhatikan ya, eklamsi, nifedipin nggak abang kasih lagi. MgSO4 langsung rujuk ke situ. Jadi dia harus cepat. Kalau nggak ibunya bisa meninggal. Pasiennya sekarang perutnya buncit atau enggak nih kira-kira? Di atas 20 minggu buncit. Berarti 1 Leo. VT enggak? Ngapain di VT? Kan nggak ada indikasi. SP10 enggak? Kan nggak ada keluar air atau darah. Jadi terus saja cuma. Jadi siapin aja, dibilangin aja deh. Jadi saya akan menyiapkan ciagluconat 10% sebagai antidotum MgSO. Kalau kita ngasih MgSO itu kan nanti kan itu ada yang syaratnya. Mungkin yang 6 jam atau 12 jam itu kan. Kan ada yang 40% yang 15 cc itu perlu dibilang nggak bang? Sama yang syaratnya kan refleks patella itu Ya. kita cek kan atau kan ada juga tuh Ya. yang CGG itu di KKD itu. Paham. Atau dibilang aja. Jadi efek patella itu nanti di semester 5. Dan kalian belum ke situ, ada neuro dia nanti. Jadi kemungkinan kalian mengerjakan itu nggak ada deh, itu satu. Nah, yang kedua yang harus kalian ingat satu aja secara teori. Selagi aku memberikan MgSO4, ciagluconat harus ada. Kenapa? Karena refleks patella belum kita pelajari, jadi nggak mungkin kita kerjakan. Itu aja edukasinya. Nah kemudian MgSO4 ini banyak ininya, banyak kriterianya. Kalian ikuti aja pakai abang. MgSO4 40% diberikan di dalam 10 cc Aquades dan kalian harus bilang habis dalam 4 sampai 5 jam dengan pakai dosis ini. Kalau kalian mau pakai dosis lain boleh, tapi yang di Lobrik Nasional yang melihat ini. Ya, boleh. Lansia itu sama bang, yang MgSO4 ini. Sama persis, makanya abang nggak ngeresep lagi. Oke, sekarang pasien